Halo semua, ketemu lagi bersama aku di channel Kiorora. Sebelum menuju video yang akan dibahas, kalian jangan lupa meninggalkan like dan juga subscribe channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian menjadi salah satu orang yang melihat video terbaru lainnya. Di video kali ini aku akan membahas game shooter. Dan kalian pasti nggak asing dengan genre shooter, tapi kalian pasti pertama kali merasakan game shooter di game yang satu ini. Game ini berjudul Nikke. Jadi sedikit backstory ya, kenapa game ini diberi judul Nikke. Karena game Nikke ini diperuntukkan untuk, bukan diperuntukkan sih, kayak ditunjukkan untuk para karakter perempuan yang ada di sini. Jadi mereka ini robot sebenarnya. Mereka robot dan tujuan mereka diciptakan adalah melindungi umat manusia dari para rapture. Tapi walaupun mereka itu mesin atau robot, ada bagian kecil lainnya, yaitu otak mereka, otak manusia tentunya. Ketika mereka sebelumnya mati, kemudian otaknya dipindah ke badan robot. Jadi gitu ceritanya. Lalu kalau kalian ingin apa ya sebenarnya, kalau kalian ingin tahu lah lebih dalam atau ingin tahu lebih luas tentang Nikke ini, aku bakalan buatin video khusus buat sejarah kenapa diciptakannya Nikke itu ada. Jadi aku hanya jelasin sedikit aja backstory-nya di konten kali ini, karena memang tujuanku adalah jelasin salah satu Nikke yang ada di game ini. Kalian tinggal komen di bawah aja sih kalau kalian ingin membahas tentang Nikke ini. Balik ke topik. Di video hari ini aku kan bakalan jelasin tentang salah satu Nikke ter-OP, yaitu yang kalian lihat sekarang, yaitu Scarlet. Pasti ada yang tahu lah tentang Scarlet ini, yang veteran setahun main. Tapi aku peruntukkan untuk orang yang baru main, beberapa orang yang nggak tahu lah ini yang enak pakai Nikke apa sih. Nah, ini aku kasih kalian recommended, ya ini paling bagus sih. Dari awal sampai sekarang masih bagus dan jaya, karena memang aku udah pernah bahas beberapa Nikke di video sebelumnya, cuman kurang lengkap. Bahkan durasi videonya itu nggak sampai 5 menit dulu itu. Jadi untuk sekarang durasinya lebih panjang karena aku jelasinnya sambil ngomong. Jadi sangat rinci banget aku bakalan jelasin tentang Nikke ini. Tapi untuk sekarang aku bakalan jelasin si Scarlet dulu. Ke hari esoknya atau kapan-kapan aku bakalan jelasin Nikke yang lainnya. Jadi langsung aja kita menuju ke biodatanya si Scarlet ini. Si Scarlet ini elemennya elektrik. Senjatanya adalah assault rifle. Dia adalah tipe attacker dan dia dari perusahaan Pilgrim. Udah itu doang, singkat banget dia biodatanya. Tadi Nikke ini nggak ada backstory-nya, biodatanya cuman singkat ini banget. Nanti aku bakalan cari sumber terpercaya buat sejarah Nikke ini kenapa diciptain gitu. Maksudnya Scarlet, berikutnya mungkin Maiden, lainnya Nikke lainnya. Yang pertama yang kita bahas dari skillnya Scarlet adalah skill pasifnya Scarlet, yaitu Blood for Blood. Skill pasif ini akan aktif bila darahnya Scarlet ini berkurang 4,01%. Dan ketika dia memberikan damage ke rapture 10 serangan normal, yang dimaksud di sini adalah peluru ya, maksudnya 10 peluru, maka attack-nya akan naik 20,63% dan bisa ditumpuk 5 kali selama 5 detik. Skill pasif selanjutnya yaitu Zaroichi. Skill ini menimbulkan kerusakan pada rapture jika rapture tersebut menyerang Scarlet sebesar 30% casting. Aku nggak tahu sih castingnya apa. Aku nggak tahu casting ini. Tapi yang jelas, skill pasif Zaroichi ini akan memberikan efek pada Scarlet, yaitu attack-nya naik 115,2% sebagai kerusakan ketika darah Scarlet ini di bawah 60%. Dan juga menaikkan critical damage sebesar 5,51%. Yang terakhir adalah skill aktifnya si Scarlet, namanya Scarlet Flash. Jadi ini dia ultimate-nya itu ngetebas semua musuh, semua rapture, damage-nya area. Jadi attack-nya itu naik sebesar 753%. Ini damage ultimate-nya ya. Lalu kemudian jika darahnya Scarlet ini di bawah 50%, maka critical damage-nya atau critical rate-nya itu naik 17,12% selama 10 detik.
Di game ini selain memberikan kita penjelasan tentang skill-skillnya para Nikke ini, mereka juga memberikan kita fasilitas namanya opsi view model. Jadi opsi view model ini adalah apa ya, bisa dibilang keuntungan kita lah. Jadi kita bisa melihat Nikke ini secara keseluruhan. Ada 3 opsi yang diberikan kepada kita untuk interaksi dengan Nikke ini. Yang pertama adalah model standing. Model standing ini berfungsi untuk kita berinteraksi dengan Nikke ketika kita menyentuh Nikke tersebut. Lalu kemudian ada opsi combat. Di sini kita diperlihatkan sistem combat dari para Nikke seperti apa tentunya. Jadi kalau ada Nikke yang bawa SMG atau sniper atau bazooka, kita bisa ngelihat. Oh jadi ini dia megang sniper, oh jadi ini dia ketika megang assault rifle. Jadi ada animasinya beda-beda, setiap Nikke ada animasi senjatanya beda-beda. Lalu kemudian ada opsi SD model. SD model ini muncul di map main story. Maksudnya jadi di main story ini ada map, jadi kita ngeklik itu aja, ngeklik model mapnya. Jadi model chibi ya, model mininya ini, jadi agak untuk pelengkap sebagai nggak bosan aja untuk bermain game Nikke. Lalu kemudian SD model ini muncul juga di arena perang, maksudnya arena, jadi kita musuh antara pemain lain. Semua tentang Scarlet udah aku jelaskan, udah aku kasih kalian tips, udah aku kasih kalian rekomendasi, udah aku kasih lihat opsi model tentang Scarlet ini, dan juga Nikke lainnya tentunya itu bisa berpengaruh. Sekarang aku bakalan main pakai Nikke satu ini untuk beberapa match, dan tentu saja kita akan melihat animasi ultimate dari si Scarlet ini di dalam match. Tapi sebelum menuju match dimulai, aku harap kalian cari tempat duduk yang nyaman, bawa cemilan kalau lagi lapar, and enjoy the show. Jadi itulah beberapa
tentang game Nike untuk awal sekarang dan seterusnya suatu saat nanti aku bukan suatu saat nanti sih, besoknya pasti aku bahas game ini karena aku udah main game ini selama 1 tahun dan Scarlet ini baru aku dapetin sekarang. Jadi selama 1 tahun Scarlet ini sebenarnya dari awal itu udah diincar banyak orang karena ke-OP-annya yang bisa nge-carry para Nike yang kalian lihat di gameplaynya itu dulu. Tapi malah aku dapatnya sekarang. Ya sekarang. Padahal aku dulu juga nggak tahu sih ini Nike Scarlet ini OP-nya dari mana. Ternyata dia adalah, walaupun memang dia itu boros peluru karena pelurunya terbatas, assault rifle cuma 15 peluru, bayangin 15 peluru. Kemudian dia rentan mati karena memang ketahanannya untuk terkena serangan reptil itu lebih rentan, jadi dia cepat mati. Makanya dibantu support biar ada healingnya lah, ada defendernya juga. Jadi itulah kesimpulan tentang Nike dan juga pembahasan tentang Scarlet dari Pilgrim tentunya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis video kali ini. Tetap dukung terus channel ini dan sampai ketemu lagi di video lainnya. See you next time and bye.